AJ Lee berhasil menang di comeback in ring WWE-nya. Stephanie McMahon berhasil menjadi Women's World Champion yang baru. Brock Lesnar dominasi brutal John Cena. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. AJ Lee berhasil menang di comeback in ring WWE-nya. AJ Lee balik ke ring WWE setelah hampir 10 tahun absen. Bareng suaminya si Empang, mereka berhasil ngalahin pasangan powerhouse Becky Lynch dan Seth Rollins. Match-nya chaos, fun, dan unik banget. Karena ada banyak intergender action yang jarang dipakai di zaman modern WWE. Mereka juga saling pakai signature move lawan. Pertarungan panjang bikin Punk sempat di-isolate sama Rollins dan Becky, tapi begitu AJ masuk hot tag, dia langsung nge-roll dengan serangan khasnya. Endingnya pun keren. Becky coba main handle slam tapi AJ counter langsung ke Black Widow submission. Becky nggak tahan, tap out, comeback AJ resmi sukses besar. Menurut kalian, apakah kembalinya AJ Lee ke ring sesuai ekspektasi? Komen di bawah. Stephanie McMahon berhasil menjadi Women's World Champion yang baru. Di WrestlePalooza hari ini, Stephanie McMahon sukses ngalahin Io Sky dan resmi jadi Women's World Champion yang baru. Sabuk ini sebelumnya kosong sejak akhir Agustus di Monday Night Raw. Gara-gara juara sebelumnya, Naomi ngumumin kalau dia lagi hamil dan harus nge-vacate gelarnya. Buat Fakir, ini adalah gelar main roster pertamanya sejak dia gabung WWE di akhir tahun 2024 setelah karir keren di CMLL. Dia debut di main roster bulan April tahun 2025 dan dapat kesempatan title shot setelah menang Battle Royale No. 1 contender di Evolution bulan Juni kemarin. Sementara buat Io Sky, masuk match ini karena dia itu champion terakhir sebelum Naomi. Matchnya sendiri seru banget, mereka tukar-tukaran suplex, pukulan, chop, benar-benar intens. Tapi Fakir berhasil luncurkan spiral moonsault dari top rope untuk kalahkan Io Sky. Menurut kalian, apakah Stephanie Fakir itu sudah pantas jadi Women's World Champion? Komen di bawah. Brock Lesnar dominasi brutal John Cena. Brock Lesnar benar-benar ngehancurin John Cena di opening match WWE WrestlePalooza di Indianapolis hari ini. Lesnar menang dengan dominasi gila-gilaan. Nyiram Cena pakai 6 F5. Cena sih sempat nyoba bangkit di akhir match, kasih 3 attitude adjustment langsung, tapi Lesnar masih bisa kick out di hitungan 2. Dari awal bell dibunyikan, Lesnar langsung nyeruduk Cena tanpa ampun, dan yang bikin makin hype, sebelum match dimulai, dia dapat intro kejutan dari advokat lamanya, Paul Heyman. Setelah itu, Lesnar makin brutal. Dia bahkan sempat kasih F5 ke wasit dulu, lalu satu lagi F5 ke-7 ke John Cena. Habis itu, Lesnar copot sarung tangannya, jalan pergi ninggalin Cena yang terkapar di ring. Buat catatan, ini adalah match one-on-one pertama Lesnar versus Cena sejak tahun 2014. Menurut kalian, apakah John Cena memang pantas didominasi brutal Brock Lesnar di farewell tour-nya? Komen di bawah. Cody Rhodes berhasil pertahankan gelar WWE-nya. Main event WrestlePalooza ditutup sama Cody Rhodes yang berhasil pertahankan Undisputed WWE Championship lawan Drew McIntyre. Sepanjang match, Cody juga ngejual cerita cedera kepala kayak sempat kelihatan goyang tiap habis ngeluarin signature move. Jadi makin tegang karena kesannya dia bisa tumbang kapan aja. Sementara Drew sempat dominan lama banget, waktu dia mau Claymore malah kakinya nggak kuat karena cedera habis hantem meja komentator. Cody pun langsung manfaatin buat lakuin crossroads dan menang. Feud ini sendiri puncaknya di WrestlePalooza setelah storyline di mana Drew sempat bikin Cody out of action sebulan gara-gara cedera. Akhirnya cerita ditutup dengan Cody bangkit lagi, Drew gagal eksekusi dan sang American Nightmare tetap pegang sabuk. Menurut kalian, apakah Drew McIntyre emang susah jadi WWE Champion? Komen di bawah. The Usos gagal kalahkan Bron Breakker dan Bronson Reed. Bronson Reed sama Bron Breakker berhasil ngalahin Jimmy dan Jey Uso yang reunite lagi dengan Elena jadi spesial guest referee. Endingnya seru banget, Bron Breakker nge-spear The Usos langsung lewat meja yang disandarin di pojok ring. Habis itu, Bronson Reed kasih tsunami splash ke Jey buat nutup pertandingan. Tapi yang bikin rame juga adalah peran LA Knight. Dia jadi wasit dengan gaya pilih-pilih aturan. Kadang tutup mata biarin Jimmy pakai kursi, tapi nanti Reed juga dikasih kesempatan pakai senjata. Jadi makin unpredictable. Kedua tim saling bantai, banyak senjata, banyak brawl di luar ring.
Di akhir match, Jey Uso sempat kasih Uso splash ke Breakker buat near fall, tapi kombinasi serangan Reed dan Breakker terlalu berat buat mereka. Storyline-nya makin panas karena The Usos reuni ini emang buat balas dendam gara-gara sebelumnya Reed dan Breakker bikin Roman Reigns cedera. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan pertandingan tag team ini? Komen di bawah. Stephanie McMahon jadi inductee pertama WWE Hall of Fame 2026. WrestlePalooza juga kasih kejutan emosional. Stephanie McMahon diumumin jadi inductee pertama WWE Hall of Fame Class of 2026. Yang umumin The Undertaker lengkap dengan masuk ke arena naik motornya sebelum main event. Stephanie yang duduk di ringside dipanggil langsung sama Taker. Mereka ngobrol sebentar terus Taker bilang, "Are you ready? Karena dengan bangga aku ngumumin kamu sebagai anggota pertama WWE Hall of Fame Class of 2026. Stephanie dan Taker langsung pelukan, penonton bara sorak-sorai. Michael Cole di komentari juga sampai bilang betapa pantasnya Stephanie dapat penghargaan ini, dari leadership, kerja keras sampai ngorbanin tubuhnya di ring. Nika juga sempat nongol di kamera meluk Stephanie yang kelihatan emosional banget. Menariknya, pengumuman ini lebih awal dari biasanya, soalnya WWE Hall of Fame inductee biasanya baru diungkap menjelang WrestleMania. Menurut kalian, apakah Stephanie McMahon itu pantas masuk Hall of Fame? Komen di bawah. The Miz sindir Daniel Bryan di pre-show WrestlePalooza. Ada juga momen klasik diangkat lagi soal beef lama antara The Miz dan Daniel Bryan yang udah panas sejak Talking Smack tahun 2016. Waktu itu, Bryan nyindir Miz katanya terlalu aman dan boring di ring. Miz langsung ngamuk dan bikin promo legendaris. Bilang kalau gaya reckless Bryan itulah yang bikin dia harus pensiun dini. Di acara Road to WrestlePalooza yang dipandu O'Shea Jackson Jr. dan TJ Jefferson, The Miz nongol sebagai tamu. Dia ngomong soal karir panjangnya di WWE, nyenggol lagi soal gaya wrestlingnya yang aman. Tapi kali ini The Miz gak nyebut nama Daniel Bryan, cuma bilang orang itu udah gak ada di sini. Kutipannya, banyak yang bilang gaya wrestlingku itu aman, tapi orang yang ngomong itu udah gak ada di sini lagi. Jadi kita gak usah bahas dia. The Miz sendiri udah aktif di WWE sejak tahun 2006, jarang banget cedera. Satu-satunya cedera serius baru di tahun 2021 karena ACL. Itu pun cuma absen beberapa bulan. Sementara Daniel Bryan balik dari pensiun ke WWE tahun 2018, tapi cabut ke AEW tahun 2021. Dia sempat jadi AEW World Champion di tahun 2024 sebelum kalah lawan Jon Moxley di match terakhirnya sebagai full-time wrestler. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka The Miz atau Daniel Bryan? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were